Setiap hari kita semua adalah researcher, karena kita mengamati dan kita membuat kesimpulan. Tapi cara berpikir kita sehari-hari ini seringkali tidak akurat. Ada bias yang terjadi. Maka di sini saya akan bahas mengenai ilmu riset sosial, seperangkat aturan main untuk memahami dunia secara sistematis dan dipercaya. Kita akan coba menelusuri perjalanan seorang researcher dari pertanyaan awal hingga ia membuat kesimpulan terakhir. Perjalanan dimulai dengan memilih kacamata atau paradigma. Apakah kita dapat melihat dunia secara objektif seperti ilmuwan di alam atau seperti ilmu positivisme? Atau ia hanya fokus di makna yang subjektif dan dari pengalaman manusia? Atau interpretivisme? Pilihan inilah yang akan menentukan arah penelitian kita. Namun sebelum melangkah, sebagai researcher kita harus tahu yang namanya etika. Belajar dari kasus Stanford Prison Experiment, pihak research wajib memastikan partisipannya tidak dirugikan, memastikan mereka menjalankan research dengan sadar, dan identitas orang yang terlibat di research kita dirahasiakan. Dan kita juga harus sadar bahwa dalam research itu ada politiknya juga, yang mencerminkan bagaimana pendanaan itu bisa mencerminkan hasil dari research kita. Kekuasaan juga ngaruh loh. Lalu selanjutnya adalah bikin desain penelitiannya. Apakah mengeksplorasi topik baru, atau mendeskripsikan fenomena, atau explanation untuk menjelaskan kausal sebab akibat. Tantangan terbesarnya adalah mengubah ide yang abstrak itu menjadi data. Ini dilakukan dalam 2 langkah, yaitu konseptualisasi, mendefinisikan apa yang kita maksud, dan operasionalisasi, menentukan cara mengukurnya. Dan tentu saja, alat ukur ini harus reliable dan valid. Peneliti atau researcher nggak bisa men-research semua orang. Maka ia mengambil sampel untuk mewakilkan data dari populasi. Dengan probability sampling, hasilnya jadi bisa digeneralisasi. Lalu bagaimana data dikumpulkan? Dengan survei, kita menjangkau banyak orang dengan kuesioner. Dengan eksperimen, kita bisa mengisolasi sebab akibat dengan kelompok kontrol. Kemudian riset lapangan kualitatif, kita pahami maknanya secara lebih dalam lewat wawancara atau interview. Nah, saatnya data terkumpul, dilakukan analisa atau analisis. Analisis kuantitatif itu menggunakan statistik, dimulai dari deskriptif atau mencari rata-rata, kemudian bivariat atau mencari dua variabel yang berhubungan maksudnya ya, hingga multivariat untuk memastikan apakah hubungan antara variabel itu palsu atau tidak. Dengan statistik inferensial, kita bisa membuat generalisasi dari sampel ke tingkat populasi dengan keyakinan yang terukur. Sementara analisa kualitatif ini fokusnya ke makna. Researcher biasanya melakukan coding di teks wawancara itu untuk mencari makna-makna tersembunyi, lalu membangun teori dari dasar, seperti dalam disertasi tentang pengalaman perwira intelijen misalnya. Jadi pada akhirnya semua metode ini adalah alat. Tujuannya sama, menggerakkan kita punya asumsi menuju pemahaman yang lebih dalam, lebih terstruktur, dan bisa kita pertanggungjawabkan. Sebenarnya memahami proses ini nggak hanya untuk researcher, berlaku juga untuk kita semua, agar menjadi konsumen atau penikmat informasi yang kritis. Karena di dunia sekarang yang penuh dengan data, bertanya, bagaimana cara kamu tahu? Itu adalah keahlian yang sangat berharga. Sekian video dari saya, terima kasih.